Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bad City. Film ini menceritakan tentang seorang mantan detektif yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Hingga di suatu hari seorang jaksa membebaskannya dengan tujuan untuk menangkap mafia paling berkuasa di kota tersebut. Namun dalam prosesnya kali ini, dia harus menghadapi para yakuza dan polisi korup yang berbahaya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya beberapa anggota geng Yakuza yang bernama Sakurada yang sedang berada di pemandian air panas. Sedangkan di pintu masuk pemandian terlihat seorang pria yang menjunuh dua orang penjaga di sana dan membiarkan rekannya masuk. Di waktu yang bersamaan juga terlihat seorang ketua konglomerat yang bernama Wataru Gojo dibebaskan atas tuduhan suap dan korupsi. Meski sebenarnya jaksa akan kembali mengajukan banding atas keputusannya itu. Di situ Gojo dihampiri oleh pemimpin kepolisian dari divisi kejahatan dan kekerasan yang bernama Kenji Hirayama yang mengatakan kalau semua ini belum berakhir. Kimi ni nani ga dekiru no kana? Totemo buatsui yo. Kemudian, rekan si penjunuh bayaran tadi yang bernama Kim Seong Gil langsung menghabisi seluruh anggota geng Sakurada yang ada di sana, termasuk si pemimpin. Saat sesi wawancara, seorang wartawan yang bernama Maeda berani mempertanyakan pada Gojo apakah benar kalau Gojo mempunyai ikatan kuat dengan kejaksaan. Pertanyaan itu pun langsung ditepis oleh Gojo yang mengatakan kalau dia hanya bertanggung jawab dan ingin meluruskan semuanya. Di situ Gojo juga menyatakan kalau dia akan mundur dari ketua konglomerat dan akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Keesokan harinya, informasi matinya para Yakuza itu pun terdengar oleh pihak kepolisian dan langsung terjun ke lokasi. Kapten Divisi 4 yang bernama Ikeda diperingati oleh rekannya kenapa para anggota dari Divisi Kejahatan Kekerasan juga ada di sana. Ternyata para anggota Divisi Kejahatan itu diperintahkan oleh Hirayama untuk menginvestigasi TKP. Dari hasil penyelidikan mereka, terlihat jelas kalau lengan pemimpin geng Sakurada dipotong. Sakurada Gumi no jimusho no hou wa? Kono te no hanko omae ra kyouko han no mochiba darou ga. Sakurada Gumi no kumichou sama da. Kemudian, tambahan dari para anggota kepolisian yang menyelidiki markas geng Sakurada, mereka mendapati kalau berangkas yang ada di sana telah terbuka. Dan alasan lengan pemimpin geng Sakurada dipotong hanya agar si penjunuh itu bisa membuka berangkas dan mengambil isi dari berangkas tersebut. Sakurada Gumi no kinko. Beberapa saat dari itu, muncul seorang wanita yang bernama Megumi yang merupakan anggota baru dari Divisi Kejahatan dan Kekerasan.
Melihat lengan si pemimpin geng yang terpotong, Megumi seketika mual dan dia langsung diperingati oleh rekannya yang bernama Satoshi Kumamoto kalau aturan menjadi detektif itu ada 3. Yang pertama, jangan muntah saat bertugas. Yang kedua, jangan menangis di depan umum. Dan saat Kuma akan mengatakan yang ketiga, mereka tiba-tiba mendapat informasi kalau seluruh keluarga dari pemimpin geng Sakurada telah dihabisi. Beberapa waktu kemudian terlihat Kim yang sembari membawa tangan Sakurada marah besar karena barang yang mereka cari tidak ada. Seorang jaksa yang bernama Hirojima pun mengatakan kalau sepertinya ada seseorang yang mendahuluinya. Kim yang menganggap kalau Hirojima telah berbohong pun tentu berniat untuk menjunuhnya. Saat di tengah percakapan mereka, Gojo muncul dan di situ diketahui kalau Kim adalah orang suruhan Gojo. Di lain urusan mereka saat ini, Gojo mempertanyakan pada Kim apakah bos Kim tahu kalau Kim kini bekerja di bawah naungannya karena bos Kim merupakan seseorang yang tidak menyukai orang Jepang. Tanpa memperdulikan bosnya, Kim berkata kalau kini bosnya terus memikirkan tentang kematian anaknya yang bernama Taekyun. Sementara itu, di kantor kepolisian, Hirayama didatangi oleh seorang wanita yang bernama Koizumi yang merupakan inspektur jaksa. Di situ Hirayama meminta Koizumi untuk membentuk sebuah divisi investigasi rahasia guna menguak fakta kebusukan Gojo. Hirayama telah memilih anggota yang tidak lain adalah Kuma, Ryota, dan juga Megumi. Tetapi mereka semua harus dipimpin oleh mantan kapten divisi kejahatan yang bernama Makoto Torada yang sekaligus merupakan mantan bosnya Koizumi. Ternyata Torada kini sedang mendekam di penjara atas tuduhan penjunuhan terhadap seorang pria yang dibicarakan Kim semalam, yaitu Taekyun. Atas perintah dari Hirayama, Kuma, Ryota, dan juga Megumi pun diminta untuk segera pergi ke lokasi yang diberikan. Beberapa jam setelah itu, Torada didatangi oleh Hirayama dan juga Koizumi yang meminta Torada untuk bekerja sama. Karena sebenarnya Hirayama tahu kalau Torada tidak bersalah dan bukan dalang di balik kematian Taekyun. Oleh karena itu, Hirayama berjanji jika Torada mau bekerja sama untuk menguak kebusukan Gojo bersama timnya, dia akan membebaskan Torada. Tidak lama setelah itu, Kuma, Ryota, dan juga Megumi pun akhirnya tiba di lokasi dan mereka terkejut saat melihat sosok Torada yang telah keluar dari penjara. Di situ Torada menjelaskan kalau kini dia dibebaskan untuk sementara waktu demi bisa menguak kebusukan Gojo. Torada juga menambahkan kalau mereka bertiga akan bertugas bersamanya dan juga Koizumi. Beberapa tahun yang lalu, Gojo bersikeras ingin membangun kasino di kota Kaiko. Namun para warga kota melarang penjualan tanah kepada modal asing. Dan terkuak sudah alasannya, Gojo ingin menjadi wali kota saat ini yang tidak lain hanya untuk membangun sebuah resort dan kasino besar di kota Kaiko dan mencabut peraturan tentang larangan menjual tanah pada investor luar. Koizumi juga menambahkan kalau kematian para anggota geng Sakurada bisa jadi adalah perbuatan Gojo. Karena geng Sakurada lah yang bertanggung jawab atas semua tanah di wilayah Kaiko. Tetapi di balik prasangka mereka, sayangnya Koizumi belum mempunyai bukti kuat atas hal tersebut. Tugas pertama mereka saat ini adalah menangkap Gojo dan mengumpulkan seluruh bukti agar bisa menghancurkannya. Gojoはカジノを含む総合型リゾート。五条財閥が世間の反対を押し切り、自ら市長選に立候補計画を立てていることが判明したの。Berbeda dengan tim Torada, para kepolisian setempat kali ini sedang gencar-gencarnya mencari seorang letnan yang bernama Yamazaki. Karena diduga dialah dalang di balik kematian para anggota geng Sakurada. Dan buktinya adalah sebuah rekaman CCTV di rumah Sakurada yang memperlihatkan kalau pria itu berlumuran noda merah dan langsung melarikan diri.
知るかお前らよ。 Lalu di sebuah restoran, Megumi meminta beberapa informasi dari Maeda yang sedang berusaha mengumpulkan beberapa bukti dari kejahatan Gojo. Dan pada kesempatan itulah, Megumi mengajak Maeda untuk bekerja sama. 五条から局のトップにクレームが入ったから。そっちはどう？強行犯は。Kemudian terlihat Kim yang sedang menghampiri bosnya yang bernama Baek. Di situ Kim yang telah mendapat informasi tentang bebasnya Torada, dia langsung memberitahukannya pada Baek yang langsung menyuruh Kim untuk menjunuhnya. Karena Baek ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya. Keesokan harinya, Megumi, Ryota, dan Kuma diperintahkan Torada untuk pergi ke sebuah lokasi yang merupakan tempat berkumpulnya sisa geng Sakurada. Sesampainya di lokasi, Torada menyuruh Megumi untuk berdiam saja di mobil, sementara Ryota dan Kuma pergi bersamanya. Baru beberapa langkah memasuki kawasan tersebut, Torada pun bertemu dengan para anggota geng Sakurada yang sepertinya akan pergi. Tidak membuang waktu, Torada pun langsung menghajar mereka semua. Setelah mengalahkan mereka semua, Murata, pemimpin anggota Sakurada saat ini dibawa oleh Torada ke markas rahasia mereka untuk diinterogasi. Yamazaki が桜田殺しの重要参考人です。頭が組長をやるわけねえだろ。敵を殺したのは本当にあんたなのか。奴らがはめたに決まってる。Saat Murata ditanya di mana keberadaan Letnan Yamazaki, Murata berkata kalau Yamazaki tidak mungkin menjunuh pemimpin mereka. Karena sebenarnya Murata tahu kalau semua ini adalah ulah dari Kim yang mempermainkan mereka. Melihat Torada yang kemudian terdiam, Murata bertanya kenapa dia menjunuh bos mereka dulu, yang ternyata adalah Taekyun. Di situ diketahui bahwa Taekyun adalah sosok penting di balik terbentuknya geng Sakurada. 俺が天元を殺したかどうかなんかどうだ。だからなんだ。奴らがいねえよ。山崎はどうだ。 Setelah itu, Megumi, Ryota, dan Kuma pergi ke sebuah hotel yang dicurigai tempat keberadaan Yamazaki. Namun sesampainya mereka di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Yamazaki. Saat hendak pergi, Megumi tidak sengaja melihat bayangan seorang pria. Mengetahui hal itu, Kuma langsung mengajak kedua rekannya untuk bergegas mengejar pria yang baru saja pergi dari tempat itu. Di waktu yang bersamaan, setelah kepergian Koizumi, Torada membiarkan Murata pergi karena pria itu telah memberikan informasi yang dia butuhkan. Di tengah perjalanan, mereka pun melapor pada Torada kalau saat ini mereka bertiga sedang mengejar seseorang yang diduga sebagai Yamazaki. Koizumi yang telah tiba di kantor polisi, dia pun diberi sebuah amplop oleh Hirayama yang berisi bukti tentang Gojo yang bekerja sama dengan Kim, yang merupakan anggota mafia Korea anak buah Baek. Kali ini, Hirayama berkata kalau dia juga akan diam-diam menyelidiki Gojo. Setelah sekian lama membuntuti Yamazaki, Kuma dan yang lain pun tiba di sebuah tempat yang merupakan pabrik pengolahan ikan. Saat Ryota akan mengabari Torada, dia menyadari kalau tempat itu telah dipasangi alat pengacau sinyal. Tidak ada jalan lain lagi, Kuma langsung mengajak kedua rekannya untuk menyelidiki tempat itu tanpa menunggu Torada. Sementara itu, di sisi lain, Yamazaki sebenarnya telah ditemukan dengan keadaan sudah tidak bernyawa oleh beberapa orang petugas. Di situ juga mereka menemukan potongan lengan pemimpin geng Sakurada. Dengan adanya bukti tersebut, pihak kepolisian yakin kalau yang menjunuh para anggota sekaligus pemimpin geng Sakurada adalah Yamazaki.
Di markas rahasia, Torada yang mendengar informasi tersebut sontak berusaha mengabari anggotanya karena dia tahu itu adalah sebuah jebakan. Kemudian, Kuma, Megumi, dan juga Ryota tiba di sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang pria yang tidak lain adalah teman Kim yang bernama Zen. Saat Kuma menyuruh Zen untuk menyerahkan dirinya, tiba-tiba beberapa orang datang dan langsung menyerang mereka bertiga. Sayangnya Zen berhasil kabur dan Megumi yang melihatnya pun bergegas untuk mengejarnya. Sementara itu, di lain sisi, Torada kini sedang berada di perjalanan menuju lokasi para anggotanya. Saat Megumi sedang mencari Zen, tiba-tiba pria itu muncul dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Melihat hal itu, Kuma sontak menghajar Sen dan menyuruh Megumi untuk sadar. Naasnya dalam pertarungan kali ini, Kuma harus mate di tangan Zen. Sesaat kemudian, Megumi yang baru tersadar, dia pun shock saat melihat Ryota yang terduduk lemas di samping jasad Kuma. Ketika Megumi hendak pergi, Torada datang dan mencegahnya. Disitulah Torada kembali mengingatkan peraturan semua prinsip detektif, termasuk yang ketiga yaitu jangan menganggap remeh nyawa seseorang. Dan hal itu membuat Megumi seketika tersadar dan berhenti dari tangisnya. Di samping itu, terlihat Hirayama yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Ternyata itu adalah Kim yang diberi perintah oleh Gojo karena Hirayama terus-menerus menghalangi jalannya. Beberapa waktu kemudian, Torada yang seorang diri pun nekat pergi menghampiri Baek di markasnya. Maksud kedatangan Torada menemuinya tidak lain adalah meminta agar menyerahkan Kim karena dia tahu kalau Kim telah menjunuh beberapa orang termasuk Hirayama dan bekerja sama dengan Gojo. Mendengar hal tersebut, seketika Baek pun menjadi kesal dan emosi. Lalu dia pun meminta pistol pada tangan kanannya yang berniat untuk menembak Torada. Sesaat dari itu muncul Kim yang menemui Baek. Disitulah Baek begitu marah terhadap Kim yang telah bekerja sama dengan orang Jepang seperti Gojo. Saat tangan kanan Baek akan menembak Kim, tiba-tiba muncul Zen dan beberapa orang yang datang ke tempat itu dan berniat untuk membunuh Baek dan para anak buahnya. Tidak disangka, di luar, Murata yang melihat Baek bersama tangan kanannya sedang berlari karena dikejar para anak buah Gojo. Murata pun langsung menyelamatkan mereka. Saat di tengah perjalanan, diketahui kalau sebenarnya Baek tadi tidak jadi menjunuh Torada karena dia ingin mendengarkan penjelasan Torada terlebih dulu. Pada kesempatan itulah Torada mengatakan kalau sebelum mateknya Taekyun, dia sempat memberikan informasi. Informasi tersebut berisi sebuah surat kuning dan juga flash disk yang kini dipegang Baek. Isi di dalamnya tidak lain adalah tentang kebusukan Gojo yang diam-diam telah Taekyun kumpulkan. Torada juga berkata kalau dia dijebak dan penjunuh Taekyun sebenarnya adalah Kim. Dan semua itu atas perintah Gojo. Setelah itu, Baek pun dibawa ke suatu tempat oleh Murata. Sebelum pergi, Murata berkata kalau gunakanlah mobil miliknya ini dan mengatakan kalau dia adalah pemimpin sementara anggota geng Sakurada. Karena hal tersebut membuat Baek seketika kaget karena ucapan Torada semua itu benar.
Dan jika tidak diselamatkan oleh Murata, bisa saja kini dia mati. Keesokan harinya, pihak kepolisian pun menemukan mobil yang diduga bekas menabrak Hirayama terparkir di bawah jembatan dengan jasad Hirojima di dalamnya. Atas penemuan tersebut, pihak kepolisian pun menyimpulkan kalau dalang dibalik kematian Hirayama adalah Hirojima yang langsung melakukan bunuh diri. Padahal jelas-jelas kalau semua ini adalah permainan Gojo. それだけでなくついて打ち明けられました。幸せを願って提案した。 Selesai berpidato di hadapan para wartawan yang membuat Kim dan juga Zen terkejut karena kini Gojo justru berniat untuk membuang mereka berdua. Gojo yang sedang berada di toilet dikagetkan dengan sosok Murata yang mengancam Gojo dan menambahkan kalau dia mempunyai bukti kuat yang bisa membuat Gojo mendekam di penjara. Tidak memperdulikan omongan tersebut, Gojo pun langsung pergi dan berkata kalau Murata tidak akan bisa menyentuhnya. Tidak disangka, surat yang dipegang Baek juga berisi tentang Taekyun yang meminta Baek menghampiri menantu dan cucunya. Karena selama ini Taekyun telah menikah dengan seorang wanita dan merahasiakannya. Alasan dibalik itu semua karena Taekyun menikahi orang Jepang yang sangat dibenci oleh Baek. Tidak lama setelah itu, Baek pun menghampiri istri Taekyun dan memeluk cucunya. Disitulah hati Baek terbuka untuk menerima apa yang telah terjadi. Sebelum pergi, Baek berjanji akan membantu istri dan anak Taekyun yang kini hidup menderita. Atas apa yang telah dia dapat, Baek lalu menghubungi Torada dan mengucapkan terima kasih. Dalam panggilan tersebut, Torada lalu memberi satu tugas terakhir untuk Baek. Beberapa saat kemudian, Ryota dan Megumi datang menghampiri Torada. Disitulah Torada berkata kalau dia berencana akan menemui Kim dan kelompoknya yang telah dipancing oleh Baek ke suatu tempat. Mendengar ucapan tersebut, Ryota dan Megumi pun memaksa untuk ikut membantu Torada, begitu juga Murata dan para anggota geng Sakurada yang tersisa. Sesampainya mereka semua di sebuah gedung terbengkalai, Torada, Ryota, Megumi, dan Murata langsung melawan para anak buah Gojo. Setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, Torada berusaha mengejar Kim yang disusul dengan Ryota dan Megumi. Hingga sesampainya di sebuah lorong, Torada telah ditunggu oleh Zen yang langsung menghajarnya. Ketika di tengah pertarungan mereka, muncul Ryota dan juga Megumi yang menyuruh Torada untuk pergi mengejar Kim, sedangkan mereka berdua akan mengurus Zen. Saat Torada berhasil bertemu dengan Kim, disitulah Kim berkata kalau alasannya dia menjunuh Taekyun tidak lain hanya karena Taekyun mau menghancurkan rencana Gojo. Lalu setelah itu, Kim berniat akan menembak Torada, namun untungnya pistol yang dia gunakan tiba-tiba macet.
Dalam pertarungan tersebut, Torada berhasil mengalahkan Kim dan menembaknya. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba muncul Koizumi yang menodongkan pistolnya ke kepala Torada. Ternyata selama ini Koizumi telah bekerja sama dengan Gojo, dan Koizumi lah penyebab matinya Hirayama. Ketika Koizumi akan menembak Torada, Megumi dan Ryota muncul untuk mencegahnya. Disitulah mereka berdua tahu kalau Koizumi telah berkhianat, dan tidak lama kemudian muncul Ikeda bersama para anggotanya yang akan menembak Torada. Torada yang sebelumnya menyerahkan surat dari Taekyun dan meminta bantuan Baek, dia pun berhasil terselamatkan oleh seorang kapten kepolisian yang berbisik pada Ikeda. Aku tahu kebusukanmu yang telah bekerja sama dengan Gojo, maka dari itu aku tidak akan melaporkanmu asalkan kamu mau bekerja sama denganku, menggulingkan Gojo dan para anak buahnya. それは後ほど。遠慮すんだ。 Ternyata Kim masih bisa berdiri karena dia menggunakan rompi anti peluru. Di waktu yang bersamaan, flash disk yang didapat oleh Baek diserahkan oleh tangan kanannya kepada Maeda. Keesokan harinya, kabar tentang kebusukan Gojo pun akhirnya tersebar luas. Dan kini Gojo ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses persidangan. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Gojo dijunuh oleh seseorang. Ternyata orang yang membunuh Gojo adalah Zen yang ternyata masih hidup dan segera dikejar oleh Megumi dan Ryota. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dan saat mereka menghampirinya ternyata itu adalah jasad Zen. Besar kemungkinan pelaku di balik matinya Zen adalah tangan kanan Baek atas perintahnya yang tidak terima kalau sebelumnya markasnya dihancurkan oleh kelompok Zen dan juga Kim. Beberapa waktu kemudian, karena aksi mereka sebelumnya yang berhasil menguak kasus besar, Megumi dan juga Ryota dipromosikan untuk naik jabatan. Mereka berdua lalu berterima kasih dan menghampiri Torada sekaligus mengeluarkannya dari penjara atas semua tuduhan kejahatan. Tetapi sebelum itu, Ryota berkata, meski Gojo telah mati, para antek-anteknya masih banyak yang tersisa. Ryota dan juga Megumi meminta Torada untuk membantu mereka untuk melawan para sisa anak buah Gojo. Kemudian film pun berakhir.